Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas 5 karakter anime yang membuat saya tertarik. Sebenarnya lebih dari 5 karakter anime sih yang membuat saya tertarik. Tapi top 5-nya itu saya ambil dari kepribadiannya, tujuannya, perkembangan karakternya, prinsipnya, bahkan sosoknya di masyarakat atau karakter dari anime tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, Wayne Salema Arbalesto dari anime Tensai Ouji no Akaji Saisei Jutsu. Ya, sebenarnya karakter ini biasa saja dalam segi penampilan. Cenderung memang flat sih, dengan tubuh kurus, tinggi, rambut kuning gitu kan. Namun, di dalam segi kepribadian karakter ini tidak bisa ditebak. Di hadapan orang, dia hanya seperti seorang pangeran yang sok-sokan berwibawa. Namun, ketika sendiri, dia adalah sosok pemalas dan selalu berkata, "Aku ingin menjual negeri ini." Namun, di balik omongannya yang ingin menjual negerinya sendiri ini, ada latar belakangnya loh. Katanya, negerinya itu terpencil di bagian paling utara di dalam benua. Memiliki musim dingin yang lebih lama dibandingkan musim panasnya. Namun, di tangan pangeran kecil ini, negeri yang terpencil ini pelan-pelan berproses dan berprogres untuk maju. Di dalam animenya, semua progres tersebut digambarkan kalau itu adalah sebuah kebetulan. Seperti pihak kekaisaran yang menyanggupi mendanai tentara kerajaan, sampai tidak sengaja menebak isi pikiran para menteri, merebut tambang emas milik negara tetangga. Namun, apakah benar itu semua kebetulan? Menurut saya sih tidak ya. Itu semua sudah direncanakan dan dipikirkan dengan matang oleh Wayne sendiri. Loh, kok bisa? Ya, karena Wayne ini orang yang jenius, bahkan bisa menipu seorang perdana menteri negara lain. Jika barang yang dia impor ke negaranya mengandung racun yang membuat perdana menteri itu mau tidak mau harus membantu kerajaan dalam berperang. Namun terlepas dari itu semua, sifat asli Wayne itu tidak jelas. Apakah dia orang yang pemalas, bijaksana, atau malah keduanya. Tapi satu hal yang pasti, jika ada seseorang yang menghina ajudannya, yaitu Ninim Raleigh, dia tidak akan segan untuk melenyapkan orang itu dengan tangannya sendiri. Ninim sudah dianggap sebagai hati Wayne, atau lebih tepatnya, Ninim adalah jantung yang jika Ninim tersakiti, maka Wayne akan merasakannya. Ya, walaupun jantung dalam arti tersirat sih. Namun meskipun Wayne selalu mengaku seperti itu, sepertinya dia tidak bisa menikah dengan Ninim. Karena Ninim hanyalah seorang ras yang dianggap bukan ras manusia lagi oleh pihak benua di dalam anime ini. Jika Wayne memang ingin menikah dengan Ninim, hanya ada 2 cara loh. Yang pertama, dia pergi dari kerajaannya dan meninggalkan tahtanya sebagai putra mahkota, bahkan sebagai raja kerajaan. Dan yang kedua, dia menyatukan seluruh benua menjadi satu kerajaan dan merubah sistem ras dari Ninim tersebut. Nah, jadi apakah alasan dia ingin menikahi Ninim itu adalah alasan paling tepat untuk setiap teriakan-teriakan dari Wayne yang selalu bilang, "Aku ingin menjual negara ini," atau ada alasan lainnya? Nah, itu yang membuat saya sangat tertarik dengan karakter satu ini. Jadi di anime ini menceritakan seseorang yang ingin merubah sistem dari seluruh dunia. Menarik bukan? Nah, kita lanjut yang kedua. Shiho Miyano, aka Ai Haibara, anime detektif Conan. Ai Haibara memiliki nama asli Shiho Miyano, seorang peneliti dari organisasi antagonis utama dalam series ini, yaitu Black Organization. Namun, dia berkhianat terhadap organisasi karena mengetahui kematian ayah
ibu, bahkan kakaknya yang disebabkan oleh organisasi. Dengan putus asa, dia meminum pil ciptaannya sendiri, yaitu APTX 4869. Karena dia diketahui meminum pil itu, organisasi menganggapnya sudah mati. Namun tidak disangka, dia mengecil dan berubah menjadi anak-anak seperti MC, yaitu Shinichi Kudo. Alih-alih pergi ke tempat yang jauh untuk mencari keamanan, dia malah datang ke rumah Shinichi Kudo dan pingsan di depan rumahnya. Untungnya dia ditemukan oleh Profesor Agasa dan sekarang tinggal di rumah Profesor Agasa. Yang membuat saya tertarik itu perkembangan karakter dari Haibara ini. Mulai dari dia adalah ilmuwan yang tidak mementingkan apapun, dia hanya ingin menyelesaikan penelitian kakaknya yang terhenti. Setelah itu dia dirubah menjadi anak-anak, namun sikapnya tidak bisa berbaur seperti anak-anak itu sendiri. Dia terkesan cuek dan tidak mementingkan orang lain. Sampai dia sudah terbiasa berbaur dengan anak-anak SD yang mereka sebut sebagai detektif cilik itu. Bahkan dia berani berkorban untuk menyelamatkan para detektif cilik dengan cara merubah dirinya sendiri menjadi Shio Miyano. Haibara ini menjadi sosok yang selalu ada di sisi Conan. Walaupun dia hanya dipandang oleh Conan sebagai teman, namun Haibara sepertinya menganggap Conan lebih dari itu. Bahkan dia lebih mempercayai keamanan di sisi Conan daripada keamanan di bawah FBI sendiri. Dia tanpa lelah mengembangkan obat dari APTX 489 yang dia ciptakan sendiri untuk mengembalikan tubuhnya dan tubuh Conan. Namun, progres dari obat ini terkesan di sana-sana saja sih, atau perkembangannya pelan sekali. Namun, menurut saya sih, jika kita lihat dari kepintarannya, si Miyano ini harusnya bisa menemukannya lebih cepat. Apalagi dia sudah mengetahui jika APTX 4869 ini bereaksi terhadap suatu minuman alkohol dari Cina. Nah, karena itu menurut saya Haibara ini menyembunyikan sesuatu. Ini teori dari saya sih. Sebenarnya Haibara ini sudah menemukan obat untuk APTX 4869, namun dia belum merealisasikannya ke dalam sebuah obat baru atau hanya sebatas hipotesanya di dalam otak. Jadi dia membuat sebuah prototipe dari obat yang sebenarnya dengan mengurangi beberapa bahan agar efek perubahan dari APTX 4869 ini tidak hilang sepenuhnya. Lah, kan Haibara ini pembantunya Conan. Terus kenapa Haibara ini melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena dia ingin terus berada di sisi Conan, bukan di sisi Shinichi Kudo. Jika Conan kembali menjadi Shinichi, maka dia berpikir dia akan kembali sendiri. Tidak akan ada lagi seseorang yang menjaganya, karena Conan akan fokus hanya dengan Ran saja, bukan? Dan teori itu tidak saya pikirkan secara membabi buta loh. Melainkan jika Haibara ditanya oleh Conan perihal antitesis dari APTX 4869 ini, dia terkesan sangat kesal dan marah kan? Karena itulah Haibara sepertinya menyembunyikan obat dari APTX 4869 ini. Dan asal kalian tahu ya, saya ini pendukung Ai Conan, bukan Shinichi Ran. Sorry. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Arta Bresport dari anime Higeki no Genkyo. Nah, ini adalah anime-anime yang sering saya bahas ya. Karakter anime, jujur saja sih, untuk karakter anime ini saya hanya tahu dari animenya saja. Saya tidak baca manganya. Kalau ada LN atau WN juga saya tidak baca gitu kan. Jadi saya hanya berteori saja kalau Arta ini menarik untuk dibahas. Karena Arthur adalah anak dari komandan kesatria. Dia diceritakan memiliki bakat dalam ilmu berpedang atau pertarungan. Namun, dia menganggap kalau kemampuan khususnya itu tidak penting karena menyuburkan tanaman saja. Tapi
di episode kemarin, berbeda dengan Arthur, Raido seperti yang kagum dengan kekuatan khususnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang kemampuan khusus dari Arthur ini memang cuma menyuburkan tanaman? Atau lebih? Teori dari saya sih, kemungkinan kekuatan khusus dari Arthur itu bukan menyuburkan tanaman sih, melainkan merefresh atau mereset ulang suatu hal yang dia sentuh. Jika hal yang dia sentuh itu dia sentuh dengan perasaan. Karena saat dia menyentuh tanaman tersebut sudah hampir mati kan? Tapi kita harus ingat, sebelum dia mati pasti dia subur, bukan? Nah, efek dari sentuhan Arthur itu bukan menyuburkan, melainkan memundurkan waktu atau mereset waktu si tanaman tersebut. Karena kekuatannya itu berbanding terbalik dengan Fraido yang bisa melihat masa depan, yang di dalam game notabene-nya adalah musuhnya kan. Jadi konkret gitu. Nah, meskipun saya punya teori seperti itu, tapi itu hanya sebatas teori ya. Jangan dianggap serius, tapi mungkin bisa benar. Ya kan? Oke, kita lanjut ke karakter keempat. Shuichi Akai atau Subaru Okiya, anime detektif Conan. Shuichi Akai atau Subaru Okiya adalah penembak jitu FBI yang menyamar masuk ke dalam Black Organization. Namun, karena kematian kekasihnya sekaligus kakak dari Haibara, dia ketahuan dan keluar meninggalkan organisasi untuk kembali ke FBI. Sebenarnya sih bukan hanya Akai ya yang membuat saya tertarik, melainkan semua anggota dari keluarga Sutomo. Mulai dari Sera Masumi, lalu Ibu Sera yang meminum APTX 4869 yang membuatnya kembali mengecil. Lalu ada Tsukichi sebagai pemain shogi terhebat di Jepang, sampai Sutomo, ayah dari Akai, yang katanya sih mantan anggota FBI, dikabarkan sudah mati. Tapi terlepas dari keluarganya yang menarik, pribadi Akai ini juga sangat menarik loh. Dimana dia dikabarkan mati untuk menghindari pengejaran dari Black Organization. Setelah acara pembunuhan Akai tersebut, dia merubah identitasnya menjadi Subaru Okiya, seorang mahasiswa yang menumpang di rumah Shinichi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Akai tinggal di rumah Shinichi? Bukannya hal itu malah membuat identitasnya ini dipertanyakan ya? Sepertinya dia tinggal di rumah Shinichi agar tidak jauh dari Haibara. Dia takut sewaktu-waktu ada anggota Black Organisasi yang menyerang Haibara. Jadi intinya dia di sana untuk melindungi Haibara. Hal yang membuat saya tertarik juga kemampuan menembaknya loh. Kemampuan menembaknya ini adalah yang terbaik. Dia bisa menembak bahkan lebih jauh daripada penembak jitu terbaik di dalam perang sekalipun. Kepintarannya juga bukan hanya dari logika dan pemecahan masalah, namun dari beberapa kata yang dia ucapkan seperti 50-50, itu sangat mind-blowing menurut saya. Tujuannya juga baru dijelaskan kemarin, jika dia ingin mengetahui kebenaran atas kematian ayahnya. Karena itu, dia masuk ke dalam FBI. Lalu setelah di FBI, dia ingin mengungkapkan pemimpin organisasi, yaitu Karasuma Reina. Tapi sepertinya dua tujuan itu ada tujuan ketiganya loh. Apa itu? Melindungi Haibara atas pesan dari kematian kekasihnya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Ichinose Honami dari Classroom of the Elite. Nah lo, biasanya orang-orang di Classroom of the Elite itu Ainokoji, gue banget, atau tidak Manabu, kakak dari Horikita. Tapi saya lebih tertarik dengan karakter satu ini. Karakter ini adalah pemimpin dari kelas B, angkatan Ainokoji. Dia ini memiliki power, yaitu bisa dipercaya. Jadi kelas lain yang bekerja sama dengan kelas B tidak akan khawatir dia mengkhianati. Karena pemimpinnya adalah Honami. Dan itu sendiri sudah diakui oleh Ainokoji.
karakter yang memiliki sikap bertolak belakang dengan yang seharusnya di anime ini mendapatkan berbagai macam tekanan loh. Namun, banyak juga yang ingin melindunginya. Salah satunya Ayano Koji, yang sudah menganggapnya sebagai salah satu orang yang berharga. Lalu ada juga Nagumo, ketua OSIS yang ingin menjadikan Honami sebagai pacarnya. Hal yang membuat saya tertarik adalah perkembangan karakter dari Honami. Mulai dari seseorang yang bisa dipercaya karena dia mempunyai trauma masa lalu yang tak ingin diulangi lagi, lalu menjadi seseorang yang bisa dipercayai karena orang yang melangkah ke depan dan mental baja, hingga sekarang menjadi seseorang yang akan melakukan segala hal demi yang dia mau karena obsesinya terhadap Ayano Koji. Apalagi jika kalian baca light novelnya yang ketika Sakayanagi menyerang Ichinose tentang masa lalunya, itu adalah arc paling the best menurut saya. Jika kalian belum pernah baca, kalian wajib baca ya. Oke guys, sekian saja video dari saya. Kita akan menunggu lagi Hideki no Kenkyu episode 6. Oke? Setelah ini dan thanks for watching. Bye bye.